Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini saya mau membedah statistik ya, membedah statistik, dan nanti ada praktek olah datanya juga di artikel dari suatu artikel yang dipublikasi di jurnal internasional. Nah, jadi ini artikelnya yang akan kita bedah. Oke. Nah, ini dia. Jadi di artikel tersebut ya, di artikel tersebut itu menggunakan software Smart PLS. Jadi metode analisis datanya PLSM dengan menggunakan software Smart PLS. Oke, kita mulai aja. Jadi saya coba membedah statistik. Ya, ini artikelnya. Kita langsung mulai aja ya. Ini bahannya nanti teman-teman bisa download. Jadi bahannya itu kita akan ngebahas yang bab 7 ya. Dimana contoh kasusnya ini data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia LQ45. Nah, kalau kita baca artikelnya ya, nih, ya kan, kita bisa lihat sih sebenarnya. Ini kan di bagian Design Methodology Approach, ini kan. The population of this study was all, seluruh perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 ya di Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman, artikel ini dipublikasi di jurnal ini dia. International Journal of Law and Management. Jadi kalau kita lihat jurnal ini terindeks Scopus, dia masuk ke dalam Q2 kuartil 2. Kemudian artikel jurnal ini terbit terbit pada tahun 2020. Sekarang 2024 ya, masih lumayan baru lah ya, 4 tahun. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini dia. Nah, pertama kita lihat model penelitiannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di artikelnya ya di sini kita bisa lihat modelnya. Nah, ini dia. Ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya. Ada variabel yang bulat biru. Nah, ada yang bulat biru, ada yang kuning. Kalau bulat biru itu variabel laten namanya ya, variabel laten yang bulat biru. Sementara yang kotak kuning, yang kuning persegi panjang ini namanya indikator. Jadi di sini terdapat 4 variabel ya, 4 variabel laten. Yang pertama ada variabel laten namanya corporate governance atau CG. Nah, untuk corporate governance ini itu dia memiliki 2 indikator. Nah, indikatornya ada 2. COM itu maksudnya komite audit, singkatnya UDT, dan komisaris independen, Komin. Jadi variabel laten corporate governance itu dia memiliki 2 indikator ya, komite audit sama komisaris independen. Itu yang pertama. Untuk variabel laten yang kedua, profitabilitas, itu kan, dia juga punya 2 indikator, ROA sama ROE, return on asset sama return on equity. Oke. Untuk variabel yang ketiga, CSR, itu dia variabelnya itu ya dirinya sendiri, CSR. Nah, single indikator ya, indikatornya satu. Si CSR itu sendiri yang kuning. Oke. Kemudian yang keempat, itu ada firm value atau nilai perusahaan. Di sini juga memiliki 2 indikator, PBV sama Tobin-Key. Nah, dari sini bisa kita lihat ya. Ada 4 variabel laten. CG, profitabilitas sama FV,
itu masing-masing punya 2 indikator. Tapi kalau CSR sendiri itu memiliki 1 indikator. Oke, kita lanjut. Nah, ini hipotesis yang akan kita uji. Ya. Jadi hipotesisnya bisa kita lihat CG berpengaruh signifikan terhadap CSR. Nah, ini panahnya. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap CSR. Ini hipotesisnya. Kemudian CG berpengaruh signifikan terhadap FV. Apa tadi FV? Film value ya. Oke. Dan seterusnya. Jadi di sini ada 5 hipotesis langsung, 2 hipotesis mediasi atau tak langsung. Nah, jadi ada hipotesis nggak langsungnya ya, seperti itu dia. Oke. Nah, untuk hipotesis mediasinya sendiri, CSR itu signifikan memediasi hubungan antara CG dan FV. CSR signifikan memediasi hubungan antara profitabilitas dan FV. Nah, itulah hipotesis yang akan kita uji ya dari model ini. Jadi ada 5 hipotesis langsung sama 2 hipotesis tak langsung atau mediasi. Oke, sampai di sini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian data. Nah, sebenarnya datanya ini, tabel 71, datanya ini adalah data simulasi aja ya, bukan data beneran, tapi data simulasi untuk keperluan kita praktek nanti. Oke. Kemudian metode analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian adalah partial least square structural equation model, ya PLSM, dengan menggunakan software Smart PLS. Nah, untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar pada perusahaannya itu terdaftar di indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia, di mana perusahaan yang diteliti itu dari tahun 2013 sampai 2014. Teman-teman bisa baca di artikelnya kan. Ini dia. Oke. Nah, ini contoh datanya seperti ini dia untuk keperluan latihan pengolahan data. Ada Komaudit, Komite Audit, Komisaris Independen, ROA, ROE dan seterusnya. Jadi di sini perusahaannya, jumlah perusahaannya ada 31 ya. Jumlah perusahaannya ada 31. Tahunnya dari 2013 sampai 2014. Bisa kita lihat ya, total baris semuanya jadi ada 62 baris data. Oke, karena 2 tahun 31 dikali 2 berapa? 31 kali 2 62 baris. Oh, itu dia. Nah, barulah kita coba bedah statistiknya ya. Bedah statistik di artikel jurnalnya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di artikel jurnalnya ini, nih, kita lihat nih hasilnya. Jadi kita bisa lihat ya, kita bedah statistiknya. Di sini bisa kita lihat ada statistik deskriptif. Nah, itu dia. Kemudian ada hasil dari loading faktor. Ada hasil dari AV. Ada hasil dari korelasi antar variabel laten. Ada hasil dari composite reliability. Ada hasil dari R-square. Nah, itu yang ada di jurnal ini ya. Ada hasil dari uji hipotesis lah. Ini uji hipotesis ya. Nah, bisa saya buat seperti ini. Nah, ini dia alurnya. Jadi pada artikel jurnal ini kira-kira statistik yang beliau cari ada tahapannya statistik deskriptif, loading faktor atau nama lainnya outer loading, kemudian mencari AV, kemudian korelasi antar variabel laten, kemudian composite reliability, R-square sampai pengujian hipotesis. Inilah tahapan-tahapan
kira-kira tahapan-tahapan statistik dalam artikel tersebut. Nah, untuk praktek kita nggak terlalu mirip sama punya beliau. Saya sedikit modifikasi. Nah, ini dia. Kalau tahapan pada kita seperti ini dia. Nah, ini dia. Tahapan yang akan kita praktekkan, ya, pemeriksaan overloading, ya, itu dia. Kita meriksa nilai AV-nya, kita periksa composite reliability-nya, Cronbach alpha-nya, validitas diskriminannya, sampai pengujian hipotesis dan R-square. Nah, ini tahapan yang akan kita lakukan. Oke, kita mulai saja praktek ya. Nah, ini tampilan dari Smart PLS. Kita mulai dari awal aja ya. Kita mulai dari awal. Nah, pertama kita coba file, kita create new project. Kita buat aja latihan olah data ya. Part 1. Nah, ini kan muncul nih, dia minta import data. Nah, di sini datanya sudah saya siapkan dalam Excel. Pertama nih, saya copy dulu datanya ya. Ya, ini ada nih variabelnya ya. Nih, kita copy. Judulnya juga ikut. Nah, ini. Oke, kita copy. Kemudian kita pindahkan aja di sini. Kita buat teks dokumen ya. Teks dokumen. Kita buatnya data latihan 1. Oke, kita pindahkan, kita save, kita close. Nah, sekarang kita import data latihan 1 tadi. Nah, ini dia. Open. Oke. Nah, ini dia. Sudah berhasil diimport. Selanjutnya kita coba gambar modelnya tadi. Gambarnya seperti apa ya? Kita cek gambarnya dulu. Gambar modelnya. Nah, ini dia. Ada CG, ada profitabilitas, CG, profitabilitas, CSR, EV. Di sini ada CG, ada profitabilitas, ada di sini CSR, sama film value. Nah, kita masukin indikatornya di sini. Nah, nih. Untuk profitabilitas ada 2 indikatornya, kita masukin. Ini ada kayaknya ada laron ya. Nah, ini di sini CSR-nya di sini. Ini untuk indikator pada EV. Nah, ini dia. Kita atur rata kanan aja. Pengaruh CG ke CSR. Pengaruh profitabilitas ke CSR. Pengaruh CSR ke EV. Pengaruh CG ke EV. Pengaruh profitabilitas ke EV. Nah, jadi deh gambar modelnya seperti ini dia. Ya. Nah, sekarang dari sini tahapan kita tadi apa? Tahapan kita cek dulu ya. Kita buat duplikat aja. Nah, tahapan ini punya orang. Ini tahapan kita. Kita akan memeriksa nilai overloading dulu. Ya, overloading. Saya duplikat aja. Oke, ini dia. Oke, caranya sekarang pilih calculate, pilih PLS algorithm. Ya. Kemudian pilih start calculation. Nah, di sini bisa kita lihat bagian overloadingnya. Nah, ini dia. Ya, ini hasil overloading. Jadi tahapan kita pertama adalah memeriksa overloading. Di sini saya sudah buat penjelasannya sih. Nanti bisa teman-teman baca. Ya, ini hasilnya. Nah, overloading yang diharapkan itu dia di atas 0,7. Ya, overloading yang diharapkan di atas 0,7. Teman-teman bisa baca teorinya nanti. Nah, kita bisa lihat hasil overloadingnya semua di atas 0,7. Ya, warna hijau ya kan. Kalau di atas 0,7 dia warna hijau. Jadi nilai overloadingnya sudah di atas 0,7. Oke. Pemeriksaan yang kedua adalah kita periksa nilai AV. Langsung aja, AV. Kalau memeriksa nilai AV, teman-teman menuju ke bagian construct reliability and validity. Di sini ada AV. Nah, ini AV. Ini composite reliability, ini rho, ini Cronbach alpha.
Nah, AV disyaratkan di atas 0,5. Ya. Kita bisa lihat hasil AV-nya semua di atas 0,5. Setelah kita periksa AV-nya, kita periksa composite reliability sama Cronbach alpha. Ini reliabilitas. Ini dia harus di atas 0,7. Ya. Bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Composite reliability sama aja sih dengan Cronbach alpha, semua sudah di atas 0,7. Kita bisa cek di Smart PLS-nya nih. Di bagian composite reliability-nya sama Cronbach alpha, semua sudah di atas 0,7 warna hijau. Nah, sekarang baru kita cek validitas diskriminan ya, menggunakan pendekatan Fornell-Larker, dan validitas diskriminan menggunakan pendekatan heterotrade monotrade ratio. Ya, itu dia. Namanya susah. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian ini ya, diskriminan validity. Nah, ini bisa lihat namanya Fornell-Larker. Ini dia. Kita cek dulu hasil kita. Ya, ini Fornell-Larker-nya kita cek. Di bawah nih ya. Ini dia. Jadi caranya itu membandingkan akar kuadrat AV. Ya, jadi contohnya nih untuk CG ya. Untuk CG, akar kuadrat AV-nya nilainya 0,939. Nah, ini dia. Ya, 0,939. Jadi nilainya itu di diagonal, yang diagonal 0,939, 1, 0,996, 0,994 itu namanya akar kuadrat AV. Itu nilainya harus lebih besar daripada nilai korelasi antara variabel laten tersebut dengan variabel laten yang lainnya. Intinya yang diagonal ini 0,938, 939, 1, 0,966 itu nilainya harus lebih besar daripada yang di bawahnya 0,257, 0,574, 0,020, 0,771, 0,486, 0,448. Sudah lolos semua. Artinya bisa kita artikan variabel laten CG, CSR, EV, profitabilitas itu saling berbeda. Jadi di antara variabel-variabel ini nggak sama dia saling berbeda. Nah, sebenarnya menguji itu dia. Atau lebih mudahnya menggunakan pendekatan heterotrade monotrade. Nah, itu lebih enak cara bacanya. Jadi ini kan warna hijau. Dia kalau di bawah 0, berapa ya? Kalau nggak salah di bawah 0,9 atau 0,85. Itu warnanya hijau dia. Berarti udah lolos. Nah, sekarang udah lolos nih semua. Validitas Fornell-Larker lolos. Validitas diskriminan heterotrade monotrade lolos. Baru ke pengujian hipotesis pengaruh langsung dan tak langsung dan R-square. Caranya di sini pilih calculate, pilih bootstrapping. Start calculation. Setiap kali bootstrapping, dia beda nih p-value-nya dia. Bootstrapping lagi maka akan berbeda. Tuh. Kita bootstrapping lagi juga akan berbeda. Dia setiap kali bootstrapping akan berbeda. Memang sifatnya seperti itu. Ini kan p-value-nya ini aja berbeda-beda. Nah, ini. Tapi saya udah ngeran yang di awal, ini hasilnya. Nah, ini dia. Oke. Saya besarin. Nah, bisa kita lihat di sini CG berpengaruh positif terhadap CSR. Nah, ini dia. Karena nilai koefisien jalurnya 0,247. Nah, itu dia. Pengaruh CG terhadap CSR itu positif. Namun, dia tidak signifikan. Karena p-value-nya 0,292. Ini yang warna merah ini. Di atas 0,05. Ya, seperti itu. Kemudian CG itu berpengaruh positif terhadap FV. Financial Film value. Dengan nilai koefisien 0,420 nih dia. Dan signifikan. Nah, itu dia. Karena p-value-nya di bawah 0,05. Nah, itu dia. Begitu juga pengaruh CSR terhadap film value. Positif pengaruhnya 0,98 dan juga signifikan p-value-nya 0,037. Begitu juga profitabilitas terhadap CSR signifikan. Tapi kalau
profitabilitas terhadap firm value nggak signifikan 0,547. Jadi bootstrapping nih hasilnya ya. Ini dia. Kalau mediasi di bagian spesifik indirect. Nah ini dia. Kalau kita lihat dari mediasinya nggak ada yang signifikan sih pengaruhnya. Jadi bisa kita lihat hasilnya untuk mediasinya ya. CSR tidak signifikan memediasi hubungan antara CG dan EV. Karena p-value-nya 0,356, dia di bawah 0,05. Di atas 0,05. CSR juga nggak signifikan memediasi hubungan antara profitabilitas dan EV. Karena p-value-nya di atas 0,05. Jadi hipotesis mediasinya nggak ada yang terima. Terakhir kita melihat nilai R-square-nya. R-square-nya itu ada di sini sih. Nah, di sini. Ini R-square. Dan bisa kita lihat nilai R-square-nya. Nah, ini dia R-square-nya. Nilai R-square dari CSR 0,298. Artinya CG dan profitabilitas mampu menjelaskan varians dari CSR sebesar 29,8%. Dan nilai R-square dari firm value 0,764 yang berarti CG profitabilitas CSR mampu mempengaruhi firm value sebesar 76,4%. Kayaknya sudah habis ya, Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.